Halo, Assalamualaikum. Saya Ani Setia Rahayu dari SMP Azhari Islamic School Lebak Bulus. Berikut adalah video PPL siklus 2 saya tentang mobilitas sosial untuk program PPG dalam jabatan 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kelas 8 Imam Bonjol pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Ya, adakah yang hari ini izin tidak bisa hadir? Kayaknya masih ada beberapa yang belum bergabung ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Semoga teman-teman yang belum bergabung pada pagi hari ini segera bergabung dengan kita dalam keadaan sehat walafiat. Buat yang sedang kurang sehat, ya semoga Allah angkat penyakitnya dan segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Baik, Miss minta tolong untuk dipimpin doa. Silakan Abian. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, tetap ya nak ya, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi, kalian juga masih belajar dari rumah ya. Mudah-mudahan segera kita bisa tatap muka di sekolah ya, bisa ketemu temennya satu sama lain ya. Tetap mematuhi prokesnya yaitu 5M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas. Baik, sebelum dimulai untuk aturan pembelajarannya ya, mohon ditaati selama pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian harap menyalakan kameranya ya, kecuali mungkin yang ada kendala teknis ya. Kemudian juga memohon izin ketika mau ke toilet, jangan tiba-tiba hilang gitu ya. Kemudian menjaga ketertiban selama pembelajaran daring berlangsung. Kita akan melanjutkan materi tentang mobilitas sosial ya. Nah, pekan lalu kita sudah masuk ke materi mobilitas sosial. Mungkin ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pekan lalu? Minggu lalu kita belajar tentang bentuk mobilitas sosial, Miss. Baik itu mobilitas sosial iya, ada apa aja tuh dan vertikal bentuk-bentuknya? turun, terus Vertikal. ada mobilitas sosial vertikal naik, terus mobilitas vertikal turun, horizontal, antar generasi, intragenerasi, sama geografis. Betul, terima kasih Sekar. Ya, jadi pekan lalu kita sudah masuk ke pengertian dan juga bentuk-bentuk ya. Ada 5 bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, hari ini materinya berlanjut dari materi bentuk-bentuk, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, bagaimana cara melakukan mobilitas sosial itu? Kalau yang sekarang kalian lakukan nih, sedang belajar nih sekarang ya di tingkat SMP. Ini masuk ke dalam mobilitas sosial atau bukan? Ya, kalian melakukan mobilitas sosial bukan nih sekarang yang sedang dilakukan? Ambil contoh mulai dari TK, SD, SMP. Habis SMP apa nak? SMA. Setelah SMA? Kuliah. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang mobilitas sosial lanjutan. Ya, nah standar kompetensi yang harus kita bahas adalah hari ini tentang ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Yang kedua, kita akan menganalisis cara melakukan mobilitas sosial baik secara... Pemirsa, foto 3 pria berseragam TNI, polisi, dan security memberi hormat kepada seorang pria penjual ikan keliling viral di media sosial. Siapakah pria tersebut dan bagaimana kisahnya? Berikut liputannya. Foto yang viral ini terjadi di Desa Mangilu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 3 pria berseragam ini belakangan diketahui merupakan anak dari Patang, pria tua yang mendapat hormat. Mereka adalah Anwar dan kedua adiknya Rifadi dan Firman. Anwar merupakan anggota BRIMOB dan Rifadi bertugas di Kostrad TNI AD. Sementara si bungsu Firman bekerja sebagai satpam di PT Semento NASA. Kesuksesan Anwar dan adiknya tidak lepas dari kerja keras Patang, sang ayah yang kesehariannya mencari dan menjual ikan keliling. Selain itu, Patang dan istrinya juga mencari nafkah dengan menjadi buruh tani di sawah milik tetangganya.
Tidak main-main, profesi ini telah Patang lakukan selama 30 tahun. Saya selaku anak menganggap beliau adalah pahlawan nafkah buat saya. Karena beliau lah istilahnya yang memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya untuk anak-anaknya sampai alhamdulillah berhasil. Kerja keras Patang mengantarkan buah hatinya sukses dalam karirnya dapat menjadi inspirasi bagi kita agar terus bekerja keras dan optimis menatap masa depan. Baik, dari video tadi kita bisa melihat beberapa bentuk mobilitas sebenarnya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian dapat dari video yang barusan? Aku, Miss. Oke, silakan Karin. Mobilitas yang terdapat di video adalah mobilitas vertikal naik antar generasi karena antara generasi ayah dan generasi anak terjadi perubahan status sosial dan pekerjaan. Oh, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Intragenerasi, Miss. Oh iya, Launa. Kenapa Launa? Soalnya terdapat perbedaan status antara anak yang satu dengan anak yang lain yang juga berbeda status sosial. Ya, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Miss, Ya, silakan Naya. mereka pengen jadi lebih baik dengan berusaha keras agar mengangkat derajat dan status sosial orang tuanya dan dirinya di masa depan. Betul, ya. Jadi dari 3 pendapat tadi, masing-masing juga betul, ya. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dari mobilitas sosial, ya. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial ini bisa dari dalam maupun dari luar diri seseorang atau kelompok. Yang pertama adalah status sosial. Nah, status sosial ini ada juga status sosial yang didapatkan dari berusaha. Misalnya, ya, memiliki kedudukan tertentu karena bekerja keras. Yang kedua adalah keadaan ekonomi. Tadi dari video yang kita lihat, salah satu motivasi mereka adalah karena keadaan ekonomi. Ya, keadaan ekonomi orang tuanya yang serba pas-pasan gitu, memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, untuk bersekolah lebih tinggi gitu, sehingga kedepannya keadaan ekonomi mereka bisa lebih baik daripada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk, ya. Motivasi atau faktor pendorong di sini karena semakin banyak penduduk, ya, maka semakin ketat persaingannya. Harus belajar dan berusaha lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah situasi politik. Situasi politik yang tidak kondusif, misalnya. Kelima adalah ingin melihat wilayah lain, ya. Makanya ada orang yang kemudian berhijrah atau pindah ke negara lain atau ke daerah lain itu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya, SARA ini adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan seseorang untuk melakukan mobilitas karena dia didiskriminasi oleh orang lain atau kelompok tertentu. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan, ya. Maka muncul konflik, ya, karena perbedaan kepentingan antar individu, ya, antar golongan. Ketiga adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa jadi salah satu faktor yang cukup penting ya, dalam penghambat mobilitas sosial. Jadi serba terbatas, cita-cita yang dia mau raih mungkin akan sulit untuk didapatkannya. Tapi bukan berarti nggak mungkin, ya. Banyak orang-orang yang membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan jadi alasan. Kemudian yang keempat adalah sistem lapisan pada masyarakat. Nah, sistem lapisan pada masyarakat ada sistemnya yang tertutup. Nah, contohnya seperti masyarakat di agama Hindu, ya. Mereka mengenal sistem yang namanya sistem kasta, adalah menggolongkan orang berdasarkan dari mana dia berasal, ya, masuk kasta yang mana. Nah, kalau sistem kasta seperti ini banyak di masyarakat India contohnya. Selanjutnya adalah diskriminasi gender. Gender ini adalah terkait dengan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin, jadi antara laki-laki dengan perempuan ini diberlakukannya berbeda. Bahwa misalnya perempuan itu sering dianggap lemah, sering dianggap itu tidak mampu. Seperti ini yang negatif harus dibuang jauh-jauh, ya. Kita harus memilih, ya, lingkungan-lingkungan yang positif yang bisa membawa kita ke arah yang baik. Untuk faktor penghambat, ada yang mau ditanyakan? Untuk melakukan mobilitas sosial ini ada beberapa,
Yang pertama adalah perubahan standar hidup, yang kedua adalah perkawinan, yang ketiga adalah perubahan tempat tinggal, yang keempat adalah perubahan tingkah laku, dan yang kelima adalah bergabung dengan organisasi tertentu. Sekarang kalian sudah dibagi ke kelompoknya, kami sudah share untuk nama-nama kelompoknya, jadi kalian bisa melanjutkan untuk diskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Di sini ada rangkuman materi untuk hari ini. Nah, kemudian di kegiatan pertama kalian diminta untuk mencari ya terkait dengan mobilitas sosial. Nah, untuk kegiatan kedua yang perlu didiskusikan adalah untuk kasus 1 dan kasus 2, yaitu kalian diminta untuk mencari faktor pendorong dan penghambat pada 2 kasus ini. Kalian akan mempresentasikan setelah ini ya perwakilan setiap kelompoknya satu-satu. Untuk kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan Aya, perwakilan dari kelompok 1. Silakan, bagaimana hasil dari diskusinya? Keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar sebagai petani dan mengandalkan pada alam yang serba terbatas membuat sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Ditambah harga jual karet yang semakin murah semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Munculnya pabrik menjadi harapan baru pada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang cukup. Pekerjaan sampingan selain sebagai petani yaitu sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit membantu keadaan ekonomi mereka yang terpuruk. Baik, terima kasih buat kelompok 1 perwakilannya yaitu Aya ya. Selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Quila. Ya, silakan Quila. Faktor penghambat keterbatasan ekonomi menyebabkan mereka kesulitan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga banyak yang akhirnya kembali menjadi petani dan kesulitan melakukan mobilitas sosial dan tidak dapat bekerja di pabrik. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Betul, tadi faktor penghambatnya salah satunya adalah karena mereka memiliki pendidikan yang rendah sehingga banyak dari anak-anak mereka yang tidak bisa bekerja di pabrik ya, karena syarat dari bekerja di pabrik adalah memiliki ijazah SMA. Nah, tapi banyak dari mereka yang nggak sampai pendidikannya ke SMA. Pendidikan yang rendah tadi menghambat mereka untuk bisa bekerja dengan penghasilan yang lebih baik lagi. Ya, silakan kelompok 3, Nadine. Dorongnya itu, Indri seorang anak yang cerdas dan memiliki cita-cita untuk menjadi dosen yang mengharuskannya untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, betul. Terima kasih. Ya, Kalista, ada di tempat? Faktor penghambatnya ada 3, yaitu orang tua Indri melarang untuk bersekolah yang jauh dari rumah tanpa pengawasan karena khawatir akan keselamatan Indri. Yang kedua, ada orang tua Indri beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah terlalu tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga saja nantinya. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi yang menghambat orang tuanya untuk dapat menyekolahkan Indri ke jenjang yang lebih tinggi juga. Baik, terima kasih kelompok 4. Ya, dari 2 kasus tadi yang kita bisa dapatkan bahwa memang faktor-faktor yang menjadi motivasi ini juga perlu didukung oleh keinginan yang kuat ya. Kayak Indri tadi, dia punya cita-cita yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan kondisi keluarga yang memang mendukung ya. Saya pengen sekolah tinggi, orang tuanya nggak setuju, atau orang tuanya nggak mampu untuk menyekolahkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi perlu diusahakan. Nah, kalau Indri memang bertekad kuat, maka dia akan mencari beasiswa atau bersungguh-sungguh belajar ya, sehingga dia bisa menggapai cita-citanya dia tanpa harus merepotkan orang tua misalnya. Ya, tapi kemudian ada lagi faktor penghambatnya. Orang tuanya khawatir kalau sekolahnya jauh-jauh, nggak bisa diawasi gitu, berbahaya buat dia. Baik, tadi kita sudah mempelajari beberapa hal hari ini ya. Kita juga menganalisa dari video dan juga dari kasus mobilitas sosial yang tersedia. Mudah-mudahan ini juga jadi motivasi untuk kalian ke depannya mendapatkan apa yang kalian inginkan dan benar-benar bertekad kuat. Cari caranya seperti apa? Cari cara yang baik.
gitu, belajar dengan sungguh-sungguh, misalnya membuktikan ke orang tua kalian bahwa kalian mampu melakukannya dengan baik gitu ya, tanpa buat orang tua khawatir gitu ya. Untuk hari ini ada yang mau merefleksi pembelajaran kita, yang menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan. Oh iya, siapa? Cherry? Yang kita pelajari hari ini adalah faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu segala hal yang menjadi motivasi seseorang atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial, baik dari luar maupun dalam dirinya. Lalu faktor penghambat mobilitas sosial adalah segala sesuatu yang menyulitkan seseorang atau kelompok melakukan proses mobilitas sosial. Terakhir adalah cara-cara yang dilakukan untuk dapat melakukan mobilitas sosial. Baik, terima kasih Cherry. Ya, jadi tadi cara-caranya juga kita bahas sudah, yaitu bisa dengan melalui pernikahan, bisa melakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, kemudian bergabung dengan organisasi tertentu dan lain sebagainya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial, di mana orang bisa menggunakan saluran-saluran tersebut untuk melakukan mobilitas sosial. Baik, untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan. Untuk tugas individunya nanti mohon dikerjakan di Google Classroom, sudah ada linknya. Kita tutup pembelajarannya. Miss minta tolong Abian. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran IPS dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Abian. Baik, terima kasih atas segala partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.